Hari ini gue mau ngajak lu ke tempat wisata yang murah meriah, Ser. Apa ini? Ini Kota Tua namanya. Kota Tua. Ini emang kotanya tua apa gimana, Ri? Emang udah tua, karena kan ini dari zaman Belanda, dari zaman Jebot. Dari zaman Jebot ya. Dari zaman namanya masih Batavia. Bahkan dari Sunda Kelapa pun ini udah ada bibit-bibitnya awal-awal. Udah awal. Batavia kan nama modernnya dari Sunda Kelapa, Jayakarta gitu. Jayakarta. Tapi memang kalau kita lihat sekarang Kota Tua kondisi udah beda banget ya, Ri. Iya, gitu. udah beda banget lah. Kayak terakhir gue kesini tuh pas kecil banget dan itu udah lama banget. Kayaknya udah kalau sekarang udah lebih rapi, lebih bagus juga, lebih terurus dan gedung-gedungnya pun masih rapi dan bersih ya. Apalagi kan terutama ini dari zaman Belanda, Ri, ya kan? Dulu itu kan masih jalanan di sini, jalanan. Masih banyak mobil motor Transjakarta lewat lah, tapi ditutup dari tahun 2018-an ditutup lah. Nah, dulu tuh di zaman Belanda, Kota Tua ini dipakai jadi tempat apa sih, Ri? Jadi tempat pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan? Ya. Oh, itu ya, gubernur kantor. Kantor gubernur jenderal, pusat pemerintahan. Jadi kalau misalkan orang-orang Belanda, orang-orang pribumi atau orang-orang yang punya kepentingan mengurus administrasi segala macam ya datangnya ke sini. Karena kan pusat ekonominya juga di sini juga kan. Jadi Batavia itu bukan secara geografis bukan Jakarta seperti sekarang. Batavia ini ya Kota Tua ini. Jadi Jakarta itu awalnya cuma sebatavia ini doang, Kota Tua ini doang gitu. Jakarta bener-bener sekawasan inti Kota Tua ini aja? Nah, itu di sekitar itu ada tembok. Jadi patokannya di tembok itu. Jadi di luar tembok itu udah di luar Batavia, namanya Omen London. Jadi cuma sekotak ini doang nih, Batavia itu. Oke. Dari yang awalnya Jakarta segede sekarang, yang dulunya itu cuma sekotak gitu doang. Kotak si kawasan Kota Tua ini ya? Kota Tua ini. Oke, jadi berarti ini jadi pusat pemerintahan di zaman Belanda pada saat itu. Ratusan tahun. Iya, tapi katanya di sini tuh sempat jadi tempat aktivitas penjara juga katanya. Ya, jadi dulu kalau orang yang nggak bisa bayar utang itu hukumannya masuk penjara bawah tanah di sini. Kan kalau sekarang nggak punya utang, enggak ya? Kabur ya, atau lebih galak ya. Kalau dulu itu dimasukin ke penjara. Kalau nggak punya itu kalau hutang ke pemerintah atau seperti apa? Kalau hutang ke perorangan itu hukumannya juga masuk ke bawah tanah sih. Untuk kita nggak hidup di zaman Belanda ya. Iya. Apalagi kalau zaman sekarang zamannya pay letter dan pinjol. Pinjol. Tadi bisa hati-hati bisa masuk penjara kalau di zaman Belanda, pemirsa. Tapi ini kan emang udah ciri khasnya udah dari monumennya, ada patung juga di situ tadi ya. Patung ini dari zaman Belanda juga. Terus juga ini dari arsitektur bangunan udah mencerminkan ikonik Belanda banget. Tapi aku ada penasaran, sebenarnya emang bener gak sih kalau misalnya Belanda itu ngejajah Indonesia selama 350 tahun? Itu boleh dilurusin bagaimana sih, Ri? Kita di sekolah ya, di sekolah itu materi sekolah anak-anak yang kita pelajarin dari sekolah itu menyebut kalau kita dijajah 350 tahun. Tapi sebenarnya ada penelitian yang menyebut bahwa kita itu gak dijajah 350 tahun. Penelitiannya ditulis oleh namanya sejarawan namanya G.J. Ressing. Dia menulis buku namanya Mitos bukan dijajah 350 tahun. Kenapa 3,5 abad ya 350 tahun itu muncul? Karena dihitung dari tahun 1596 sampai 1945. Nah, masalahnya argumentasinya sederhana sebetulnya. Masalahnya adalah tahun 1596 itu adalah ketika Cornelis de Houtman, pedagang Belanda, nyampe di Banten. Pertanyaannya, apakah Cornelis de Houtman itu niatnya menjajah waktu awal-awal? Enggak, dia cuma berdagang. Berdagang. Oke, dari situ kan argumentasi udah salah. Meskipun dari kegiatan berdagang muncul kolonialisme, gitu kan. Yang kedua, kalau misalkan yang narasi 3,5 abad itu benar, Belanda ngejajah Indonesia segitu, buktinya banyak daerah-daerah di Indonesia yang baru dijajah itu di tahun 1900-an. Kayak misalkan Aceh itu baru dijajah Belanda tahun 1968 kalau nggak salah. Terus daerah-daerah lain baru dijajah Belanda tahun 1900-an. Artinya dengan kalau misalkan perhitungan seperti itu harusnya Indonesia tidak dijajah 350 tahun.
Gitulah, jadi intinya mitos itu bisa dipatahkan dengan argumentasi-argumentasi seperti itu. Oke, berarti itu kenapa akhirnya bisa ada pencatut 350 tahun di buku sejarah-sejarah kita. Mungkin di zaman sekolah SD kita pernah diajarin pelajaran sejarah, katanya Belanda menjajah selama 350 tahun karena dihitungnya dari zaman cuma pas berdagang itu. Ya, jadi kok datang orang Belanda datang nih, jauh-jauh datang, itu dihitungnya udah mulai dihitung penjajahan. Sebetulnya salah, kata orang yang peneliti tadi namanya Resing itu tadi. Karena ya argumentasinya nggak bisa seperti itu. Penjajahan itu kan harus ada bukti-bukti hukum segala macam lah. Tapi itulah lain kali nanti kita bahas ya. Tapi satu hal yang menarik share dari... Exactnya apa nih? Berarti Indonesia sebenarnya dijajah berapa lama, Ri? Gua lebih senang menyebutnya yang netral-netral aja ya ratusan tahun lah. Ratusan tahun. Dulu angka spesifiknya bisa kita perdebatkan nanti dibahas nanti. Tapi secara netralnya ya ratusan tahun lah. Oke, nah tapi ini lumayan unik. Anggaplah kita dijajah selama ratusan tahun, ratusan tahun. Tapi kenapa sampai saat ini kayak penduduk Indonesia itu nggak bisa bahasa Belanda? Paling kata-kata serapan aja ya, yang mirip-mirip gitu, kayak kantor gitu. Jadi nih lu bisa bayangin ya, dulu di zaman kolonial ini orang-orang Belanda itu pada datang ke sini sama orang-orang pribumi, lama lah waktunya. Tapi kenapa sih padahal ada interaksi begitu dekat gitu kan? Kenapa orang pribumi, orang Indonesia asli itu nggak bisa bahasa Belanda? Yang pertama sebetulnya jawabannya kita bisa lihat dari dua alasan. Yang pertama lo harus tahu dulu di dalam struktur kolonial Belanda itu, di zaman Belanda itu kita terbagi, ada yang namanya piramida stratifikasi sosial. Kalau lo dulu belajar sekolah, itu misalnya ada piramida, yang kelas pertamanya itu adalah orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda. Yang kelas 2 baru orang-orang Timur Asing. Timur Asing itu kayak orang Arab, orang Cina, atau orang-orang yang di luar Eropa tadi. Yang mungkin yang berdagang juga ya. Terus yang ketiga baru pribumi, orang-orang yang dijadikan sumber daya manusia. Ya, ketiga piramida itu tuh ada sekat-sekatnya. Misalkan dari segi ekonomi, itu orang Indonesia cuma disebut, bisa dibilang sapi perahnya orang-orang Belanda. Lalu misalkan di bidang sosial, nah ini baru dibahas sama Prabowo kemarin. Nah, gimana nih? Pas dia pidato pertama, itu dia nyebut satu kata yang menarik, yaitu Verboden en Holland en Inlander. Apa artinya? Artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi maksudnya di zaman kolonial dulu, ada beberapa tempat yang dia itu tidak bisa dimasuki oleh orang-orang pribumi, jadi hanya khusus orang-orang Belanda. Nah biasanya tempat-tempat seperti itu ada pelang yang tulisannya yang disebut Prabowo tadi, anjing dan pribumi dilarang masuk. Berarti itu kan ada sekat-sekat yang jelas tuh, bahwa emang ada antara stratifikasi sosial kelas 3 sama kelas 1 itu beda. Oke? Nah karena itulah, karena ada sekat-sekat itu, Belanda itu secara langsung itu gak mau tuh dia nyebarin kebudayaannya ke rakyat-rakyat pribumi. Maksudnya dalam artian mereka itu gak mau disama-samain gitu. Jadi ya udah biarin aja. Jadi biar orang pribumi itu gak ngikutin gaya-gayanya orang-orang Belanda, atau kan dia secara kelas kan beda ya. Karena secara kelas beda, dia itu gak mau. Jadi gak mau disama-samain lah. Sama pribumi. Yang pertama itu. Karena ada faktor sosial tadi, stratifikasi sosial. Yang kedua, karena Belanda itu maunya nyari cuan. Jadi selama menjajah Indonesia, Belanda itu gak peduli orang-orang pribumi itu mau ngapain di bidang kebudayaan, atau orang Belanda mau menginfiltrasi kebudayaannya ke orang-orang pribumi. Jadi mereka itu gak peduli. Yang mereka pedulikan adalah penyerapan SDM itu. Ya, keuntungan secara ekonomi. Yang penting dagang, cuan. Orang pribumi kerja sama orang Belanda dapat uang, mereka gak peduli bisa bahasanya atau segala macam. Meskipun dalam perjalanannya orang-orang Indonesia mau gak mau perlahan juga bisa menyerap dari kebudayaan Belanda itu sendiri. Tapi itu bukan natural lah. Natural ya. Karena kan budaya itu kan dinamis ya. Jadi begitu. Jadi memang dari pada saat itu company gitu ya, orang-orang Belanda ini tidak mau menyebarkan culture-nya karena nggak sekelas gitu istilahnya ya pada saat itu. Yang kedua karena emang ya mereka mau nyari cuan aja, gak pedulin masalah kebudayaan kayak gitulah. Oke, tapi kan itu agak sedikit berbeda tuh Ri. Kalau misalnya kita tahu gitu kalau jajahan Eropa gitu yang lainnya ya kan, itu seperti Singapura ya? Malaysia sama Singapura itu kan jadi sama Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Jadi penduduk Melayunya bisa bahasa Inggris. Lo mau tahu gak kenapa alasannya gitu? Kenapa? Mending kita ke sana dulu yuk. Oke, kita sambil lihat-lihat ya. Ke sana dulu.
Oke Ri, jadi Ya. kenapa tadi tuh kalau kita bahas sebelumnya ya, kenapa ada perbedaan dengan Singapura dan juga Malaysia begitu? Yang penduduknya Melayu tapi bisa bahasa Inggris. Iya, Melayu tapi bisa bahasa Inggris. Sesimpel karena pemerintah Inggris selama ngejajah itu emang dia secara sengaja ikut campur juga di bidang kebudayaan. Ya, bahkan yang ngebuat kebudayaan Melayu itu berubah atau hilang sama sekali. Tapi seperti tadi gue bilang, Ser, bukan berarti kita nggak bisa bahasa Belanda, kita juga nggak bisa menyerap kebudayaan Belanda. Karena budaya itu sifatnya dinamis, jadi lambat laun masyarakat pribumi itu juga nyerap beberapa aspek lah. Jadi kebudayaan Belanda itu kayak misalkan dari segi makanan, dari segi kebahasaan. Nah kita tahu kan kalau dari segi kebahasaan, bahasa Indonesia itu banyak kata serapannya diambil dari bahasa Belanda. Belanda. Misalkan Kayak pintu. pintu, gorden itu kan bahasa Gorden. Belanda. Kantor, Kantor. bahasa Belanda, banyak lah gitu ya. Tapi menurut gua ada satu faktor lagi nih yang ngebuat kita itu gak bisa bahasa Belanda. Yang pertama karena kita di zaman penjajahan Jepang sama zaman kemerdekaan Indonesia itu bahasa Belanda sama saya dilarang. Tapi ini bukan faktor pemicu utamanya ya. Karena menurut gua itu bisa jadi faktor yang ikut mendukung lah. Jadi karena zaman Jepang sama zaman kemerdekaan itu bahasa Belanda dilarang, jadi yang membuat satu generasi itu tidak bisa bicara bahasa Belanda. Jadi terputus. Oh, terputus gitu aja ya? Tapi selain yang tadi juga, selain apa? Yang pertama karena adanya struktur kolonial Belanda yang harus dipertahankan, yang ngebuat orang Belanda itu gak mau menyebarkan kebudayaannya. Yang kedua karena Belanda pengen nyari untung aja, begitu. Tapi gue ada sedikit penasaran deh. Nah, Pada saat itu kan katanya Belanda ogah banget menyebar ajarannya, culture-nya ke pribumi. Cuman setahu gue tuh pada zaman itu beberapa company atau orang Belanda juga menyebarkan, bahkan ada orang Indonesia mungkin bisa mendapatkan privilege untuk misalnya sekolah, karena pada saat itu nggak bisa semuanya sekolah ya kan. ya betul. Dan juga bahkan bisa berteman dengan orang-orang Belanda pada saat itu. Nah itu seperti apa sih Ri, pada saat itu? Jadi ini kalau bicara masa sekolah ya, dan kebetulan gue pernah menulis riset tentang itu. Jadi secara garis besar, jadi intinya sekolah itu, titik balik kemunculan sekolah itu pada periode etis di tahun 1901. Di tahun itu pemerintah Belanda ngebuka sekolah seluas-luasnya, tapi dengan catatan ya, sekolah-sekolah itu pada praktiknya hanya bisa diisi oleh orang kaya. Jadi orang-orang berduit, orang bangsawan, atau segala macam itu hanya bisa sekolah. Nah di sekolah itulah mereka mengajarkan kurikulum Belanda, bahasa Belanda dan lain sebagainya. Nah kalau yang pribumi biasa itu gak bisa sekolah, atau sekalipun sekolah ya sekolahnya bukan sekolah yang besar atau sekolah Bukan yang bagus, ya, kayak gimana? bisa pribumi masuk ke sekolah Belanda, tapi itu prosesnya rumit. Terus sekolah Belanda itu cuma ada di perkotaan, jadi nggak ada di pedesaan-pedesaan gitu loh. Makanya solusinya banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, tokoh-tokoh pendidikan zaman dulu itu ngebuat sekolah-sekolah yang sifatnya ya lokal-lokal lah, kayak misalkan taman siswa, terus dan lain sebagainya, kayu tanam, kalau yang di Sumatera dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi memang sebenarnya ada beberapa yang bisa bahasa Belanda yang diajarkan. Cuman itu buat orang-orang yang berprivilege aja, yang terpilih. Salah satunya adalah bangsawan. Tapi ada gak sih selain bangsawan yang akhirnya bisa gitu, Ri? Seperti tadi gue bilang, bahasa itu kan dinamis ya kebudayaan. Nah, meskipun secara praktiknya, secara teorinya pemerintah Belanda itu gak mau menginfiltrasi kita secara kebudayaan, tapi lambat laun karena kita sering ngobrol. Misalkan nih gue orang pribumi, lo orang Belanda. Nah lu misal kita kan sering ketemu nih, pasti lambat laun gue ngerti bahasa Belanda, lu ngerti bahasa lokal kita gitu. Tapi lambat laun orang kita pun lama-kelamaan ngerti gitu bahasa Belanda. Kayak Soekarno misalkan. Soekarno atau orang-orang generasi 45, pahlawan-pahlawan kita itu pasti bisa bahasa Belanda. Gitu. Karena ya dia interaksi sehari-hari sama orang Belanda langsung gitu. Oke, berarti kita sebenarnya harus give applause kepada tokoh-tokoh pahlawan pendidikan nasional ya yang sudah akhirnya membawa bangsa kita di titik seperti saat ini. Tapi Ya kan? perlu diingat juga, tanggal 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda. Iya. Salah satu ikrarnya kan menjadikan bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan. nasional. Gitu. Jadi ya, sejak itu kita persatuan kita bahasa Indonesia gitu. Ini bahasa Indonesia. Oke, ini menarik banget sih, Ri. Tapi sebentar deh, itu kok gue ngeliat ada noni-noni Belanda di Iya, di sana sana ya, ya? noni-noni Belanda Tuh, ya. ini kan tahun 2024. Ini kira-kira
noni Belanda asli apa noni Jadian ya. Mending kita cek aja ke sana yuk. Yuk, Takut.